Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sehat semua. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa di era pandemi ini. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengadilan hak asasi manusia. Namun sebelum saya membahas tentang pengadilan hak asasi manusia, marilah saya minta saudara-saudara semua melihat atau kilas balik mengenai pengetahuan tentang dasar-dasar hak asasi manusia yang pernah saudara pelajari. Tolong saudara sebutkan mengenai isi pokok dari TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Selanjutnya, tolong saudara tulis definisi hak asasi manusia yang tertera di Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Juga tentang definisi pelanggaran HAM yang tertera di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Lalu tugas selanjutnya adalah tulis isi pasal-pasal tentang HAM di Undang-Undang Dasar 45. Juga jangan lupa tuliskan apa saja pelanggaran HAM berat yang ada di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Juga perjanjian internasional tentang HAM atau konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia hingga saat ini. Tolong saudara tulis dan saudara sampaikan setelah kuliah ini selesai. Saudara-saudara sekalian, selama pandemi kita terpaksa melakukan kuliah secara online atau daring. Memang dalam kuliah secara daring tidak seperti yang kita alami kalau secara tatap muka. Namun bagaimanapun juga kejadian tersebut harus kita laksanakan demi memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saudara-saudara sekalian, konvensi terpenting dan instrumen dari HAM yang terpenting adalah Konvensi Hak Sipil dan Politik yang tertera di Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 dan Konvensi Hak Ekososbud tertera di Undang-Undang nomor 11 tahun 2005. Kedua undang-undang ini adalah merupakan ratifikasi konvensi internasional PBB yang telah kita jadikan undang-undang dan berlaku di seluruh Indonesia. Lalu ada produk yang kita buat sendiri, yakni Undang-Undang Pengadilan HAM, yakni Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Saudara-saudara sekalian, tadi saya minta saudara untuk menulis definisi. Untuk itu, agar saudara bisa memahami dari definisi tersebut bahwa
HAM yang ada di Indonesia adalah HAM Pancasila atau HAM yang berketuhanan karena ada istilah manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu ciri khas dari HAM Indonesia. Lalu kalau kita membahas mengenai pengadilan HAM, di sini dalam literatur definisi pelanggaran HAM berat itu ada di dalam US Restatement of Law yang dinyatakan bahwa suatu pelanggaran HAM dianggap berat apabila pelanggaran tersebut secara luar biasa menimbulkan keguncangan karena begitu pentingnya hal yang dilanggar atau beratnya pelanggaran. Jadi dari sini kita bisa jelasin bahwa pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran HAM yang sangat luar biasa, ya, dan menimbulkan keguncangan di dalam kehidupan masyarakat, ya, karena timbul korban baik harta maupun jiwa, baik luka maupun meninggal. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, kita lihat peristiwa pelanggaran HAM berat ini terjadi waktu tahun 65-66 di mana ada peristiwa G30 SPKI yang menimbulkan jumlah korban yang banyak sekali. Kemudian kasus tim-tim. Kasus tim-tim yang semula hanya proses sengketa di internasional dan kemudian ada gerakan gerilyawan dari Fretilin yang menyerang tentara dan polisi. Namun kemudian setelah jejak pendapat terjadi peristiwa yang sangat luar biasa di mana kota Dili dan beberapa kota hancur disertai korban jiwa dan menimbulkan pengungsian yang luar biasa. Kemudian kasus Tanjung Priok yang terjadi tahun 1984 juga menimbulkan korban yang bukan banyak tetapi sampai sekarang tidak jelas berapa korbannya, tetapi yang jelas waktu kasus Tanjung Priok juga terjadi akibat kekerasan aparat negara kepada demonstran. Lalu peristiwa Aceh dan Papua selama daerah operasi militer dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, marilah kita ulangi adanya basis pengetahuan HAM. Bahwa seseorang mahasiswa bisa memahami HAM itu ada beberapa basis yang harus saudara pahami, yakni bahwa setiap orang harus menghormati HAM orang lain, ya. Negara dan pemerintah juga harus melindungi HAM setiap warga negaranya. Untuk orang yang merasa hak asasinya dilanggar, maka ada saluran resmi yang dibuat oleh Undang-Undang Dasar dan sebagai pelaksanaannya di undang-undang lainnya guna memenuhi permohonan warga negara tersebut. Jadi, andaikan ada orang mengajukan gugatan pengaduan, maka harus melalui saluran-saluran hukum yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Kasus akibat kekhilafan orang lain pun bisa dipidana. Misalnya akibat kelalaiannya maka menyebabkan kematian orang lain, karena kelalaian bisa dianggap melakukan pelanggaran HAM juga. Jadi adanya pelanggaran ini, lalu kita berpikir kalau tadi ada istilah pelanggaran HAM berat, pasti ada pelanggaran HAM ringan. Namun hal ini masih terjadi perdebatan mengenai antara pengertian HAM ringan dan HAM berat. Karena perkembangan zaman,
maka ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat negara dan juga aparat sipil atau bukan aparat negara. Jadi, saya ulangi lagi bahwa karena adanya perkembangan zaman, maka kesadaran hak asasi manusia di dunia meningkat sehingga setiap perbuatan yang dilakukan masif dan terorganisir oleh aparat negara menyerang aparat sipil atau menyerang masyarakat sipil, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Lalu coba kita sekarang melihat definisi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau lalai, membatasi, mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan juga tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itulah definisi pelanggaran hak asasi manusia di dalam instrumen HAM di Indonesia. Kalau kita melihat kasus Tim-Tim ya, dan kasus Tanjung Priok, maka negara harus turun menangani masalah tersebut. Jadi negara harus turun tangan. Tidak bisa negara langsung berpangku tangan, tidak mengambil tindakan apa-apa. Kalau negara tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap pelaku pelanggaran HAM berat tersebut, maka kasusnya akan dibawa ke pengadilan HAM internasional. Saudara-saudara sekalian, kilas balik lagi. Kita melihat adanya hak sipil, ada hak politik, dan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Disingkat HEKO-SOSBUD. Hak sipil pemenuhannya tidak memerlukan anggaran. Biasanya pemenuhannya hanya berupa keputusan dari negara, maka lazim disebut bersifat negatif. Hak sipol atau sipil politik bila pemerintah tidak memenuhi bisa digugat ke pengadilan. Hak ekosasbud pemenuhannya memerlukan anggaran belanja negara dan lazim disebut hak positif. Sifatnya bersifat positif. Mengapa disebut sebagai positif? Karena menyangkut pembiayaan. Jadi umpamanya sekarang pemerintah memberikan bantuan sosial. Ini adalah merupakan gerakan dari negara dan pemerintah untuk menolong masyarakat miskin dan anggarannya dari negara sehingga masuk dalam APBN. Hal tersebut pemenuhannya bersifat positif. Berbeda dengan politik. Hak sipol ini pemenuhannya biasanya hanya pemerintah mengeluarkan suatu keputusan atau negara mengeluarkan suatu keputusan. Dan karena itu maka bersifat negatif. Saya ulang lagi, kalau hak ekosasbud bersifat positif, kalau hak sipol bersifat negatif. Jadi, hak ekosasbud bila negara atau pemerintah tidak bisa memenuhinya, maka tidak bisa digugat ke pengadilan. Umpamanya pemerintah tidak bisa memberikan gaji yang cukup kepada guru, maka guru tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan karena pemerintah tidak mampu memberikan gaji yang cukup kepada guru. Kembali pada masalah pelanggaran HAM berat.
Kita sekarang berpikir ya, kenapa para ahli hukum HAM tidak membuat definisi baku tentang pelanggaran HAM biasa atau pelanggaran HAM ringan. Karena logikanya saja, apabila ada istilah berat, pasti ada istilah ringan. Hingga menjadi pertanyaan kita semua, mengapa pelanggaran HAM biasa tidak dibuat definisi yang baku? Analisa saya, mungkin para ahli tersebut takut terjadi kerancuan bila ada pembunuhan massal yang dilakukan oleh seseorang atas inisiatif diri sendiri dan tanpa dorongan dari negara dan aparatnya. Kaum awam akan memandang perbuatan orang itu dianggap sebagai pelanggaran HAM berat karena mereka tidak paham akan isi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi, kalau kasus pembunuhan yang sadis di mana dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan cara membunuh seluruh keluarga karena motif bisnis, dendam pribadi, ataupun karena si pelaku menderita gangguan jiwa, ini adalah bukan pelanggaran HAM berat. Jadi saya ulangi, kejadian peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Jadi pelanggaran HAM biasa atau yang ringan ini ada yang berpotensi menjadi pelanggaran hukum, namun ada yang tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Bagi pelanggaran HAM berat dipastikan merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran HAM ringan ada masa kadaluarsanya, sedangkan pada pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluarsa dan nanti ada istilah retroaktif. Ya. Jadi dalam pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluarsa dan berlaku asas retroaktif. Saudara-saudara sekalian, HAM itu berlaku universal, ya. Untuk itu, dalam pelaksanaannya hak asasi manusia, hukum hak asasi manusia ini akan selalu berdampingan dengan kondisi-kondisi internasional. Di sini saya katakan dimensi HAM lebih luas daripada dimensi hukum biasa. Karena kalau terhadap pelanggaran HAM yang bersifat biasa, ini merupakan pelanggaran hukum yang hanya berlaku di Indonesia saja. Sedangkan kalau hukum HAM ini bersifat universal, berlaku di mana-mana di seluruh dunia. Jadi, para pelaku pelanggaran HAM berat ini bisa ditangkap oleh negara lain dengan catatan bahwa negara yang menangkap tersebut adalah negara yang berdemokrasi serta mencantumkan hak asasi di dalam konstitusinya atau di undang-undang dasarnya. Negara otoriter biasanya mencantumkan kata demokrasi di nomenklatur negara, ya, misalnya Republik Demokrasi ABC. Di sini sengaja tidak saya sebutkan nama negaranya. Jadi perlindungan HAM melalui sistem peradilan yang adil, jujur, ya, tidak memihak. Kegiatan pengadilan, ya,
yang dalam tugasnya sehari-hari ini pada prinsipnya adalah melaksanakan tugas untuk melakukan perlindungan HAM terhadap siapa saja. Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi dari negara. Juga harta yang dimilikinya juga mendapat perlindungan dari negara. Sehingga apabila harta yang dimiliki dicuri orang, maka si pencuri adalah telah melakukan pelanggaran HAM dari pemilik barang tersebut. Sekarang marilah kita membahas mengenai pengadilan HAM berat. Pengadilan HAM berat atau kasus HAM berat. Kita untuk itu perlu melihat kilas balik peristiwa di Timor Timur atau sekarang disebut Timor Leste. Jadi jauh sebelum Timor Timur berintegrasi dengan negara kita, pada tanggal 17 Juli 76, wilayah ini kondisinya telah tercerai-berai oleh pertikaian antar kelompok yang ada di Timor Timur. Kita memahami bahwa selama 450 tahun Portugal atau Portugis ini telah mampu menguasai Timor Timur ini akibat dilaksanakannya politik pecah belah atau divide et impera. Sebuah kejadian yang sangat bersejarah terjadi di Portugal atau Portugis, yakni tanggal 25 April 1974, yakni pemerintah yang di sana berganti kebijakan politik sehingga dekolonisasi atau pemberian kemerdekaan mulai diterapkan di semua jajahan negara tersebut dan termasuk yang di Timor Timur. Keadaan politik di negeri Portugal pun mulai bergejolak dan puncaknya adalah kondisi yang tidak menentu sehingga pemerintah Portugal tidak bisa menangani masalah di daerah jajahannya. Jadi pada tahun 75 akibat adanya konflik berkepanjangan di Timor Timur, yakni terjadinya pertikaian antara kelompok-kelompok yang ada di sana, akhirnya pemerintah Portugal, pemerintah kolonial Portugal meninggalkan Timor Timur dalam keadaan porak-poranda. Hal tersebut yang menyebabkan keprihatinan internasional. Jadi konflik di tim-tim itu akibat Portugal pergi begitu saja dari negara tersebut tanpa menghiraukan kondisi negara yang sedang carut-marut atau daerah tersebut yang carut-marut. Pada saat itu di Timor Timur terdapat dua kelompok yang sengketa, yang mempunyai aspirasi radikal untuk segera merdeka, lepas dari Portugal, sehingga sering disebut sebagai kelompok anti-integrasi. Sedangkan kelompok yang mendukung integrasi dengan Indonesia atau kelompok pro-integrasi ini saling bersengketa dan saling bertempur atau berbeda pendapat mengenai masa depan Timor Timur. Dan persoalan ini menjadi rumit karena pertikaian tersebut menjadikan perang saudara atau perang sipil.
Kondisi tersebut tadi saya telah kemukakan menjadi keprihatinan internasional sehingga negara barat dan Amerika juga Australia mendorong pemerintah Soeharto untuk mengambil tindakan agar Timor Timur ini tidak hancur atau terjadi korban yang berkelanjutan. Untuk itu maka atas restu dari negara barat dan Amerika serta Australia juga, maka pemerintah Indonesia melakukan invasi masuk ke Timor Timur. Dan karena bantuan dari Indonesia, maka kelompok pro kemerdekaan yang saat itu bernama Fretilin akhirnya menjadi kelompok oposisi dan melakukan gerilya. Di samping itu, selama di bawah pemerintahan Indonesia dan menjadi provinsi yang paling muda saat itu, rupanya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur, prasarana pembangunan fisik, juga pembangunan non-fisik, usaha membentuk sekolahan-sekolahan, membentuk perguruan tinggi, dan langkah-langkah lain yang dengan harapan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Timor Timur ternyata tidak disukai oleh sebagian besar penduduk Timor Timur. Demikian hal tersebut ibarat api dalam sekam, dan mereka kelompok pro kemerdekaan selalu mengadakan kampanye internasional di PBB. Sehingga setiap tahun pada masa itu kasus Timor Timur, kasus pendudukan dari Indonesia di Timor Timur selalu masuk agenda PBB, selalu masuk agenda persidangan PBB. Karena tekanan internasional yang sangat berat tersebut, maka akhirnya pemerintahan Habibie memberikan opsi kepada rakyat Timor Timur. Jadi opsi pertama mengusulkan untuk memberikan otonomi khusus kepada Timor Timur, dan pada akhir 98 di awal Januari 99 muncul opsi kedua yang dua-duanya dibicarakan dalam tripartite agreement. Untuk itulah maka dilaksanakan jejak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 yang diawasi langsung oleh UNAMED sebagai perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu hal yang mengejutkan dari pemerintah Indonesia bahwa ternyata pengumuman hasil jejak pendapat tersebut dipercepat, yang seharusnya tanggal 7 September menjadi 4 September 1999. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh panitia jejak pendapat dan UNTAID, dan setelah jejak pendapat diumumkan, ternyata hasilnya dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan. Kejadian ini menjadikan terbakarnya emosi dari kelompok yang pro Indonesia hingga terjadi kerusuhan dan tindakan anarkis, sporadis, dan juga pembunuhan, pembakaran
yang ada di mana-mana secara besar-besaran. Kondisi tersebut menimbulkan pengungsian yang besar-besaran karena para pihak yang bersengketa saling melancarkan serangan. Akibat kondisi tersebut, maka pemerintah Indonesia ditekan oleh PBB. PBB menekan pemerintah Indonesia agar bisa menghentikan pertikaian ataupun kerusuhan yang terjadi di Timor Timur tersebut. Di dalam sidang PBB tersebut, PBB telah menunjuk negara Australia memegang mandat untuk mengirimkan pasukan ke Timor Timur. Namun sebagaimana saudara ketahui bahwa masuknya pasukan asing di sebuah negara ini adalah merupakan suatu bentuk invasi. Karena untuk mencegah terjadinya pengertian Australia atau PBB mengadakan invasi ke negara Indonesia, maka pemerintah Amerika Serikat, di situ ada Presiden Bill Clinton, menekan pemerintah Indonesia agar mengadakan undangan atau permintaan kepada PBB untuk datangnya pasukan perdamaian PBB yang dalam hal ini ditugaskan adalah Australia. Jadi waktu itu Presiden Clinton mengatakan secara tegas bahwa Indonesia, pemerintah Indonesia harus mengundang, istilahnya mengundang pasukan dari perdamaian PBB untuk masuk ke Timor Timur guna mengatasi keributan yang ada di sana. Akibat tekanan politik demikian rupa di dunia internasional, maka pemerintah Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Bapak Habibie terpaksa mengirimkan surat undangan untuk masuknya tentara asing, yakni pasukan perdamaian PBB, untuk masuk ke Timor Timur. Kedatangan pasukan asing di Timor Timur ini menjadikan kondisi menjadi kondusif. Saudara-saudara sekalian, jadi kembali pada masalah undangan kepada pasukan negara asing ini adalah merupakan sebuah proses ya. Proses masuknya pasukan asing di sebuah negara. Karena apabila negara yang akan kedatangan pasukan asing itu tidak membuat undangan atau mengundang, maka pasukan asing tersebut dianggap sebagai melakukan agresi atau invasi. Ini yang perlu saudara ketahui. Dan bertahun-tahun selama kasus Timor Timur ini atau selama Timor Timur ini di bawah Indonesia, setiap tahun persidangan di PBB selalu mengagendakan kasus Timor Timur atau pendudukan Indonesia di Timor Timur. Pada saat itu Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa peristiwa atau kasus Timor Timur itu ibarat sebuah batu kerikil di dalam sepatu. Jadi sangat mengganggu dalam kehidupan politik di internasional bagi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, marilah kita
membahas mengenai pengadilan HAM berat. Persidangan HAM berat ini merupakan ajang awal dimulainya gagasan baru dari dunia peradilan di Indonesia. Bahkan dalam tingkat regional yang berkaitan dengan HAM, undang-undang yang dilahirkan tahun 2000 ini menjadi dasar pembentukan pengadilan HAM yang permanen untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum undang-undang ini disahkan. Dan instrumen ini juga menjadi dasar didirikannya pengadilan HAM ad hoc. Yurisdiksi pengadilan HAM ini adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar batas teritorial wilayah negara Indonesia oleh warga negara Indonesia. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, kalau tidak ada peristiwa Timor Timur, mungkin ya undang-undang pengadilan HAM ini mungkin tidak terbentuk. Karena kalau kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia, sepertinya dunia internasional ini tidak sangat menaruh perhatian, tidak seperti kasus yang terjadi di Timor Timur. Mungkin hal ini kalau saya menilai adalah karena dominasi dari negara barat di Dewan Perwakilan Bangsa-Bangsa atau Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seandainya saja pada waktu itu kita mempunyai rekan di tingkat internasional, misalnya salah satu pemenang perang yakni Tiongkok dan Rusia bisa memberikan hak veto, mungkin persidangan masalah Timor Timur ini akan tidak dapat dilakukan. Tapi harus patut kita ketahui, pada saat itu Indonesia adalah berada di blok barat yang anti komunis, sehingga negara-negara komunis, Uni Soviet dan Cina tidak akan mau mendukung apa yang dilakukan oleh Indonesia. Ini catatan saya berdasarkan pandangan internasional, politik internasional. Kita bicarakan mengenai yurisdiksi. Yurisdiksi pengadilan khusus ini dibatasi karena ditetapkan bahwa pengadilan ini hanya memeriksa perkara-perkara tindak kekerasan HAM berat yang terjadi pada masa sesudah jejak pendapat 30 Agustus 1999, yang artinya mengesampingkan ratusan tindak pidana HAM yang dilakukan sepanjang tahun itu. Yurisdiksi ini selanjutnya diperbaiki dan diperluas melalui Kepres kedua, Kepres tahun 96, Kepres nomor 96 tahun 2001. Karenanya pengadilan HAM ad hoc Timor Timur diberikan wewenang untuk memeriksa kasus-kasus yang terjadi antara April dan September 1999. Catatan khusus dari pengadilan HAM di Indonesia. Dakwaan dirumuskan pada pelanggaran secara omission, yaitu pembiaran terhadap pelanggaran dilakukan oleh bawahannya dan tidak diambil tindakan yang seharusnya dilakukan, umpamanya mencegah, menghentikan, atau menghukum bawahannya yang melakukan tindakan pelanggaran pidana. Jadi pada saat itu pemerintah Indonesia ataupun komandan militer ataupun pejabat di sana dianggap melakukan pembiaran
terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya dan tidak memberikan hukuman. Ya. Selanjutnya dalam pengaturan tentang jangka waktu pemeriksaan untuk persidangan adalah 180 hari. Ya, 180 hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Dan hukuman minimal untuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah berupa pembunuhan dan penganiayaan. Ini hukumannya adalah 10 tahun minimal. Dan sebuah catatan khusus, ya, dari 12 terdakwa kasus pelanggaran HAM berat, hanya Enrique Guterres yang dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan terdakwa lainnya dinyatakan bebas. Itu pun Guterres setelah 2 tahun menjalani hukuman juga dibebaskan. Lalu apa peran Komnas HAM? Pembentukan Komnas HAM di Indonesia ini telah dilakukan sebelum adanya ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia melalui Kepres nomor 5 tahun 93. Sedangkan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan yang harus saudara ketahui bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga resmi yang berwenang menyelidiki kasus HAM berat. Menyelidiki, bukan menyidik ya. Jadi Komnas HAM berwenang menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita memahami bahwa pembentukan pengadilan HAM di Indonesia ini merupakan sebuah kebutuhan baik nasional maupun juga tuntutan masyarakat internasional terhadap kebijakan yang dilakukan oleh PBB dalam usaha untuk memberikan perlindungan HAM secara universal. Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kemudian ini merupakan sebuah catatan dan merupakan sejarah bagi Indonesia bahwa Indonesia benar-benar menghormati hak asasi manusia dengan membentuk pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM berat di Bosnia, Kosovo, dan Serbia. Ya. Di situ Komisi HAM PBB melihat suatu negara yang tidak mampu melindungi hak asasi warga negaranya dan juga tidak bisa mengadili pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya, maka PBB wenang untuk campur tangan dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat. Ya. Jadi ini adalah suatu hal yang khusus. Jadi seandainya ada seorang pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia umpamanya, dia sudah dihukum penjara maksimal 10 tahun. Tetapi kemudian dia mengadakan kunjungan ke negara barat, terutama negara yang menghormati hak asasi manusia, misalnya di Jerman, di Belanda, di Amerika. Maka orang tersebut bisa ditangkap. Walaupun dia sudah memenuhi hukuman di Indonesia, karena di internasional, di peradilan internasional untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat, hukumannya ada lebih dari 10 tahun. Sehingga hal tersebut menjadi catatan bagi para pelaku pelanggaran HAM berat. Mungkin orang tersebut
telah dibebaskan ataupun dinilai oleh Pengadilan HAM berat di Indonesia tidak terbukti, namun pihak internasional menilai bahwa peradilan yang dilakukan di Indonesia adalah bersifat pura-pura, besar kemungkinan orang-orang yang tadi sudah dibebaskan bisa ditangkap di luar negeri. Dan kondisi tersebut memang biasanya menimbulkan sengketa diplomatik dan Indonesia sendiri akan marah apabila ada bekas pejabatnya ditangkap di luar negeri dengan tuduhan melakukan pelanggaran HAM berat, sedangkan yang bersangkutan sudah melalui proses peradilan HAM. Sekarang kita melihat bahwa Indonesia menuju Indonesia yang baru, yakni Indonesia yang demokratis, menjunjung tinggi HAM, dan menegakkan supremasi HAM. Dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan keberadaan pengadilan HAM di Indonesia. Lalu, apa pertimbangan pembentukan peradilan HAM? 1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan extraordinary crime dan berdampak secara luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi saya ulangi lagi, mengapa sih pengadilan HAM di Indonesia didirikan? Ya, di sini ada yang pertama adalah pelanggaran HAM tersebut atau pelanggaran HAM tersebut merupakan extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa dan mempunyai dampak yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan pelanggaran HAM berat tersebut menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan. Lalu di depan sudah saya jelaskan bahwa pengadilan HAM sebagai pengadilan ad hoc. Ad hoc artinya khusus. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Khusus dalam penanganan HAM berat adalah sebagai berikut. Jadi kekhususan dalam penanganan HAM berat adalah sebagai berikut. 1 atau A, diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc. Tim ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc. Yang B, diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM. Jadi penyelidikan hanya oleh Komnas HAM. Penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berhubung pengadilan HAM itu berada di lingkungan peradilan umum, maka dasar hukum pembentukannya tidak terlepas dari undang-undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dan acaranya adalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Selanjutnya, saudara-saudara sekalian bisa mempelajari tentang susunan majelis dari hakim yang ada di dalam undang-undang. Suatu hal yang unik dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah dicantumkannya perlindungan hak anak. Di dalam pasal 6 memberikan pengecualian berkenaan dengan wewenang pengadilan HAM sebagai berikut. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan itu dilakukan. Ini adalah fakta bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini ada perlindungan terhadap hak anak. Demikian yang bisa saya sampaikan, namun harus Anda pelajari ya. Sebuah pertanyaan dari saya, kalau saudara membaca dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka saya akan bertanya, mengapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua itu tidak diadili di Jayapura? Juga seandainya ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh, mengapa peradilannya tidak dilakukan di Banda Aceh? Itu pertanyaan yang dari saya. Semoga saudara bisa dapat menjawab dan memahami inti dari pertanyaan tersebut. Dan kemudian Pengadilan HAM Undang-Undang Nomor 26, Pengadilan HAM yang terserah di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini, bahwa saya ulangi lagi, menyangkut pelanggaran HAM berat. Yakni apa? Kejahatan pada kemanusiaan, ya. Genosida. Lalu undang-undang ini pijakannya dari mana? Pijakannya undang-undang ini secara internasional adalah dari adanya Statuta Roma. Saya jelaskan bahwa kehadiran pengadilan internasional permanen merupakan realisasi dari upaya masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan terhadap HAM dari kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Dan pengadilan yang didirikan berdasarkan atas Statuta Roma dan telah diratifikasi oleh 123 negara. Yang perlu saudara ketahui bahwa Indonesia tidak ikut meratifikasi Statuta Roma. Yang Statuta Roma tersebut berlaku sejak Juli tahun 2002. Kembali mengenai Statuta Roma ya. Tadi saya langsung menuju di Statuta Roma, tetapi ini akan saya ceritakan bahwa Statuta Roma itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1998 di dalam konferensi diplomatik Persatuan Bangsa-Bangsa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menghasilkan satu langkah penting dalam penegakan HAM, yakni disetujuinya Statuta Roma.
sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional, International Criminal Court, ICC atau ICC, untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus mata rantai kekebalan hukum atau impunity. Tadi di depan saya katakan bahwa dari 148 negara peserta konferensi, 120 negara mendukung, 7 menentang, dan 21 abstain. Jadi Statuta Roma ini rupanya tidak mulus. Ada negara yang mendukung, dan ada negara yang menentang, dan ada negara yang abstain, artinya tidak mendukung, tidak menentang. Gitu. Lalu apa sih di dalam Statuta Roma ini? Di dalam pasalnya, pasal 5 dari Statuta Roma ini, yang kejahatan termasuk dalam yurisdiksi mahkamah itu adalah yurisdiksi mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan sebagai berikut. 1. Kejahatan genosida. Coba saudara nanti, apa arti genosida? B. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa saja? Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Yang keempat, kejahatan agresi. Saya ulangi lagi, di dalam Statuta Roma ini ada 4 jenis kejahatan. Kejahatan genosida, yang pertama. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yang kedua. Yang ketiga adalah kejahatan terhadap perang. Dan yang keempat adalah kejahatan agresi. Yang harus saudara ketahui bahwa Indonesia tidak menerima sepenuhnya Statuta Roma, karena Indonesia hanya bisa mengadopsi yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nomor 1 adalah kejahatan genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Terhadap kejahatan perang dan kejahatan agresi, karena pertimbangan politik, sampai sekarang Indonesia tidak bisa mengadopsi. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia tidak mungkin melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma tersebut. Karena dalam kita meratifikasi konvensi internasional, maka konvensi internasional tersebut harus diterima sepenuhnya. Indonesia tidak bisa sepotong-sepotong menerimanya, tetapi harus menerima. Kalau menerima harus semua, kalau menolak juga harus semua. Inilah menyebabkan Indonesia tidak bisa mengadopsi Statuta Roma tersebut. Namun, pertimbangan politik yang telah dilakukan bahwa Indonesia telah membentuk pengadilan HAM yang diharapkan akan menjawab terhadap tuntutan hak asasi manusia dari dunia internasional. Marilah kita melihat pertanyaan, apakah Indonesia perlu ratifikasi Statuta Roma? Berdasarkan literatur, Profesor Hikmahanto Yuwono ini, beliau seorang pakar HAM internasional dari UI ya. Ini mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang di dalamnya telah mengatur subjek hukum yang sama dengan Statuta Roma, sehingga pengadopsi atas Statuta Roma tidak perlu dilakukan, sehingga tidak perlu adanya ratifikasi Statuta Roma tersebut. Ini pendapat dari Profesor Hikmahanto. Mungkin para pakar HAM lain juga akan bisa berpendapat yang lain terhadap mengapa kita tidak meratifikasi Statuta Roma.
Saya ulangi lagi, 2 hal yang tidak diadopsi Statuta Roma, yakni kejahatan perang dan kejahatan agresi. Agresi itu penyerangan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, tetapi yang harus saudara ketahui bahwa pengadilan HAM ad hoc ini adalah terbentuk apabila ada kasus. Jadi hakimnya juga ad hoc, lalu jaksanya juga ad hoc, lalu Komnas HAM juga membentuk tim ad hoc juga. Namun karena pengadilan HAM ini masuk dalam wewenang pengadilan umum, maka paniteranya adalah panitera yang ada di pengadilan tersebut. Jadi gedungnya yang ada di Makassar, di Pengadilan Negeri Makassar, yang di Pengadilan Negeri Medan, dan lain-lain. Dari kuliah mengenai pengadilan HAM ini kiranya saudara bisa memahami bahwa mengapa kita membentuk pengadilan HAM, apa latar belakang kok bisa terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia, lalu siapa yang menangani, lalu apa retroaktif itu. Ini merupakan catatan bagi saudara-saudara dan untuk saudara pelajari lebih dalam. Terima kasih. Semoga kita semua tetap sehat walafiat walaupun pandemi merajalela di negara kita dan di seluruh dunia. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan saya tutup selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila, salam sehat selalu.